Baik, selanjutnya ada sambutan sedikit sambutan dari Ibu Kabag P2PA Biro PBJ kepada Bu Ayu, dipersilakan. Terima kasih, selamat pagi, Om Swastiastu. Terima kasih atas kedatangan teman-teman yang sudah kami undang untuk mengikuti BINTEK penggunaan aplikasi bela pengadaan toko daring melalui Bali Mall. Jujur ini sebenarnya saya yang minta ke Bu Ari juga terkait untuk kegiatan hari ini, karena keluh kesah dari pejabat pengadaan, Bu, ingin bertransaksi di Bali Mall, cuman belum tahu bagaimana tutorialnya, bagaimana cara bertransaksinya. Jadi ya mau tak mau ya saya harus komunikasi lagi dengan Bu Ari. Kalau saya kan nggak mungkin saya ngajarin tutorial untuk di Bali Mall, karena yang punya Bali Mall ya Bu Ari. Nah, terima kasih Bu Ari, sekali lagi terima kasih sudah ditindaklanjuti. Nah, untuk PP seluruh perangkat daerah di Pemprov Bali ini sudah ada Bali Mall dalam bela pengadaan. Jadi diusahakan untuk transaksi PBJ-nya selain di katalog lokal bisa di bela pengadaan. Itu amanah dari LKPP sih sebenarnya. Memang kita tidak dibatasi sih belanja di toko daring manapun. Cuman sekarang kita kan lihat-lihat juga kalau misalnya ada biaya tambahan terkait dengan transaksi kita untuk belanja pemerintah, itu nanti di mana dimasukkan untuk pertanggungjawabannya. Demikian, mungkin karena ini sudah lewat waktu ya, lanjut saja mungkin sebentar. Ibu Ari mungkin akan memberi tutorial ataupun pembukaan daripada BINTEK hari ini. Sekali lagi terima kasih Bu Ari sudah ditindaklanjuti permohonan kami. Jadi para PP nanti untuk di tahun depan mungkin kalau ada belanja yang ada di Bali Mall, kita bisa bertransaksi di sana. Kan sekarang akan diajarkan tutorialnya selain di katalog lokal juga. Terima kasih, selamat pagi. Lanjut Bu Ari. Terima kasih Bu Ayu. Selamat pagi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih nih kepada Bu Ayu yang memang sudah ada komunikasi kita sebelumnya, dan pada kesempatan ini saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya karena memang baru kali ini kita bisa mengadakan bimbingan teknis untuk marketplace yang baru kita tahun kedua ya. Ini ya mungkin teman-teman juga lebih sudah pada tahu Bali Mall itu berdiri ya saat kita COVID. Jadi itu ada ide ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman PP yang kayaknya sebagian besar ini juga wajah-wajah lama, mudah-mudahan nggak lupa sama saya. Kalau saya masih ingat sih beberapa. Ini di depan juga ada asing lagi nih, ada Pak Lawe. Pak Lawe di mana sekarang Pak Lawe tugasnya? Rumah sakit mata. Oh ya. Saya akan cerita sedikit sebelum nanti kita ke materi pokok yang akan ini sama tim saya untuk teknisnya. Jujur kalau posisi saya di Bali Mall ini itu hanya owner dan ide ya, idenya saya yang buat, tapi untuk teknisnya itu ada timnya Bu Lili, ada timnya Pak Dedek juga. Nah ini digawangi oleh Bu Lili Mariasih yang untuk Bali Mall-nya. Nah saya akan cerita sedikit tentang Balioni Group-nya yang memang kebetulan CEO-nya ada di saya. Mohon slide-nya. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena memang sebenarnya Balioni Group itu kita masuk di Provinsi Bali itu kalau nggak salah tahun 2007. Jadi 2007 adalah tahun pertama saya masuk di Provinsi Bali.
sebenarnya saya sendiri itu udah melayani pemerintah dari tahun 1993. Itu yang pertama saya layani adalah pemerintahan Kabupaten Badung. Jadi hampir semua Kabupaten Badung itu pengadanya dulu lewat grup kita lah, sampai sekarang lah bersyukur masih lewat grup kita. Dan mana slide-nya? Ya, di provinsi kita masuk dari tahun 2007 dan udah melewati berapa 3 gubernur ya Pak ya sampai saat ini. Ya Sungkaru sampai saat ini kita masih bisa berkomunikasi walaupun tidak semuanya berbelanja di perusahaan saya, tapi saya lihat Provinsi Bali masih menduduki urutan yang ketiga. Yang pertama itu memang tidak bisa dipungkiri memang Universitas Udayana lah yang paling banyak berbelanja di grup kami. Kedua adalah Kabupaten Badung, ketiga adalah Provinsi Bali. Jadi 3 besar ini selalu, jadi makanya di saat apapun ada perubahan, jadi 3 besar ini pasti kami akan memberitahu pertama. Jadi apapun perubahannya, update dari aplikasi-aplikasi itu pasti di 3 ini pasti akan saya pertamakan. Nah, mungkin teman-teman yang ini sudah pada tahu dulu bagaimana dulu susahnya kita di pengadaan, dari yang tender bebas, tender macam-macam lah itu ya. Saya juga sudah sampai ini itu sudah kita lalui. Jadi secara administrasi di grup kami itu memang sudah clear lah dari sisi administrasinya. Nah, perubahan yang terjadi itu adalah tahun 2016. Jadi dari dari yang manual ke digital itu pertama kali itu adalah perubahannya tahun 2016. Mungkin teman-teman juga sudah lebih ingat dari saya, dan bersyukurlah waktu itu kami juga sudah bisa langsung masuk di e-katalog lewat satu perusahaan yang itu namanya Airmas ya. Oke, teman-teman udah belanja banyak ya, kalau saya lihat ya di Airmas Nusa Devata. Jadi kita punya satu grup di seluruh Indonesia, di masing-masing provinsi itu dimiliki oleh pengusaha-pengusaha yang ada di provinsi itu. Itu sebenarnya tujuannya adalah bagaimana biar kalau ada masalah itu lebih dekat. Kalau ada masalah lebih dekat. Terus pajaknya, ini yang paling penting ya, pajaknya kembali ke daerah itu. Terus perputaran uangnya juga ada di sekitar daerah itu. Jadi makanya saya hampir semua perusahaan itu menggunakan bank BPD. Jadi perputarannya jadi di situ. Jadi itu adalah akan memperkuat perekonomian kita itu secara makronya ya. Jadi sebenarnya di perusahaan di Jakarta pun nggak memikirkan kalau ada perusahaan daerah pasti dia akan bawa ke perusahaan daerahnya untuk bertransaksi. Jadi mereka udah mikirkan walaupun pajaknya cuma 10% ditambah 1,5% kan. Kalau 10%-nya memang masuk ke Jakarta, tapi yang 1,5%-nya langsung masuk ke pajaknya daerah. Jadi kalau kita mau komit ya, kalau mau maju ya memang ya kita pakailah yang dekat-dekat lah, yang ada di Bali. Apalagi BPD saya sendiri sebagai PNS itu mendapatkan fasilitas yang bagus lah dari BPD. Hampir saya nggak pernah terima gaji dari dosen UNUR, tapi selalu saya punya utang. Karena selalu aja disuruh, Bu ambil bu, saya nggak pingin beli apa-apa jadi pingin. Nah, akhirnya ada hikmah positif lah. Kalau nggak ada BPD saya juga nggak punya rumah, karena selalu diiniin kan, tahu gajinya masuk di sana gitu. Salah satunya, dan dari kebetulan sekarang saya akrab dengan dirut BPD-nya itu banyak fasilitas yang diberikan kepada PNS dan kepada UMKM kita di Bali itu banyak sekali. Nah itu adalah semuanya adalah untuk memperkuat perekonomian kita. Oke. Nah 2016 saya punya satu e-marketplace ya, e-katalog nasional. Dan akhirnya di tahun 2022 karena LKPP-nya begitu semangatnya mendigitalkan semua transaksi harus melewati e-katalog, sehingga sampai saat ini kita sudah masuk di 8 channel ya. Di 8 channel itu ada nanti
ada channelnya, kategorinya peralatan elektronik, peralatan perkantoran dan pendukungnya, kategori perkakas, perkantoran, peralatan pendidikan, sewa kendaraan, peralatan olahraga, terus ada sektoral juga fasilitas kesehatan, kementerian dan teknologi, dan banyak lagi. Terus ada juga katalog produk lokal, komponen dalam negeri. Artinya dari, kalau saya melihat terakhir itu ada namanya bela pengadaan yang terdiri dari, kalau nggak salah itu 11 kategori, itu kita masuknya di balimall.id. Dari 11, kalau nggak salah 11 ya, 11. Dari 14 kategori kita cuman yang belum masuk lagi 3 saja. Berarti 11 kategori itu kita sudah masuk. Dan kesimpulannya sebenarnya secara garis besar adalah apapun keperluan ibu bapak di perkantoran, ya itu channelnya di kita udah semua ada. Jadi nggak usah bingung-bingung ya, channelnya udah ada di kita. Terus nama perusahaannya juga sudah berbeda-beda, yang memiliki juga sudah berbeda-beda. Pokoknya yang diminta biasanya dari pemeriksa itu kan nggak boleh ada komisarisnya yang sama, manajernya atau direkturnya yang sama, nggak boleh. Terus apalagi alamat perusahaannya juga harus berbeda-beda. Saya 5 tahun ngurusin itu Pak kemarin. Ya biar mohon maaf saya meminit 43 perusahaan. Jadi bagaimana caranya ke 43 perusahaan itu biar kalau ada pemeriksaan itu kita tidak kena gitu loh. Jadi saya meminit aja ya Pak ya, bukan saya yang punya semua ya. Saya meminit ini untuk yang di grupnya Balioni. Tapi kalau untuk di marketplace-nya sekarang kita sudah meminit 2.500 ya. 2.500 UMKM kita yang ada di Bali. Ya. Itu tidak sedikit, itu pusing juga saya meminit sebanyak itu UMKM-nya. Ya syukur alhamdulillah semua sudah berjalan, dan kita sudah akan launching nanti adalah aplikasi balimall.id yang baru ya, yang dari sisi teknis itu keamanan, kenyamanan dan transaksi itu semua sudah kita adopsi ya. Jadi intinya adalah ibu bapak PP jangan bingung-bingung lagi kalau mau berbelanja dimanapun itu, kita sudah siapkan channelnya. Dan yang paling enak adalah di sini adalah semuanya sudah memakai Bank BPD, semuanya alamatnya di Bali walaupun tersebar ada yang di Badung, Denpasar dan lain sebagainya, ada yang di Tabanan. Nah itu semuanya sistemnya dan servisnya itu benar-benar minute power by Balioni Group. Jadi dari sisi nanti maintenance-nya biar ibu bapak juga nggak bingung ya, ikuti aja satu call center yang kita udah punya di Balioni Group, nanti akan kita ini kan juga. Nah yang sangat saya syukuri adalah bahwa di hikmah dari COVID itu kita berani membuat marketplace yang namanya balimall.id. Ini benar-benar karena COVID saya buat. Waktu itu sih saya membuat balimall.id waktu itu berpikirnya kita COVID, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kemana-mana, penjualan anjlok, apalagi kita di Bali paling kena kan 11% kalau nggak salah waktu itu minusnya. Ya ada bingung semua, saya salah satu orang yang bingung mau ngapain ya, masa kita diem aja gini. Akhirnya saya pikir udahlah, saya mau buat marketplace, walaupun saya tahu benar-benar marketplace itu dibandingkan dengan perusahaan yang berjualan langsung ke pemerintah itu e-commerce-nya itu memang berbeda sekali cara memilihnya. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, mungkin saatnya saya harus membuat marketplace, walaupun saya tahu itu memerlukan biaya yang banyak, terus ininya juga nggak akan bisa banyak, karena kita adalah membuat komunitas penjual yaitu UMKM kita dan komunitas pembeli dari para user. Waktu itu nggak kepikir kalau pemerintah juga akan membuka ini semuanya ke digital. Jadi saya duluan buat marketplace, yaitu pemerintah kalau nggak salah di bulan Mei ya, bulan Mei juga
akhirnya dibawa ke semua digital, dan sampai akhir tahun 2022 ini, aduh, saya sampai bingung sama LKPP-nya itu. Banyak sekali yang ini ikut di sana, banyak perusahaan yang di sana. Tapi walaupun banyak perusahaan yang bisa masuk sekarang di pemerintahan, ada salah satu yang bisa saya sampaikan di pesan ini. Kenapa harus berbelanjanya itu, apa sih kelebihan dari aplikasi-aplikasi yang kita bangun, terutama adalah aplikasi e-commerce dan aplikasi balimall.id-nya. Nah, mungkin saya ceritakan sedikit karena saya juga melihat di sini ada adik-adik yang baru-baru ya, ada PPPP yang baru, karena mungkin tidak pernah mempertimbangkan variabel-variabel yang pernah kita alami. Ya, contohnya adalah services, keamanan dokumen, yang kayak gitu. Kan paling kalau PP yang baru itu biasanya, ini saya biar nggak salah ngambil contoh ya, biasanya itu dia gini, mencari harga yang termurah ya, padahal harga yang termurah itu bukan satu-satunya variabel yang menjadi pertimbangan kita ya. Saya hampir 30 tahun, jadi sebagian lebih dari hidup saya itu sudah berjualannya memang hanya ke pemerintah. Balioli itu memang jualannya hanya ke pemerintah saja dari dulu, sehingga banyak mempunyai pengalaman yang enak diceritakan, tapi saya nggak pingin lagi ketemu sama pengalaman yang itu kan. Jadi pengalaman yang baik, pengalaman yang buruk juga banyak. Nah, pengalaman yang buruknya itu kita benahi, kita evaluasi biar tidak lagi ke depan kita mendapat pengalaman yang seperti itu. Nah, sehingga balimall.id itu kita memang benar-benar desain adalah karena kepentingan, satu, mengikuti regulasi ya, jadi biar aman kita kan berjualan, bertransaksi biar aman, mengikuti regulasi. Kedua, bagaimana nanti kalau ada pemeriksaan biar kita juga aman, karena nanti kalau ada pemeriksaan yang pertama kali diperiksa ini biasanya kan orangnya ke user ya, ke user, baru mungkin ke panitianya kan, itu ini terakhir baru nanti ke penyedianya kan, biasanya begitu kan. Nah, saya yang paling pertama biasanya sebelum pemeriksa itu datang apa yang diminta? Biasanya nih kalau pemeriksa datang ini apa sih yang pertama kali diminta sama mereka ya Pak Komang? Biasanya kalau ini menyangkut pengadaan ya dokumen pengadaan. Biasanya yang diminta pertama itu adalah apa? Dokumen pengadaan ya. Berkali-kali gitu. Saya mohon maaf di sini juga saya harus cerita. Saya punya 2 rumah, isinya dokumen doang. 2 rumah Pak, 1 rumah tuh 4 are. Isinya dokumen, 1 dokumen pajak, 1 dokumen yang akan dokumen kontrak, biar bisa restitusi dan pokoknya untuk penyiapan pemeriksaan. Itu dokumen aja isinya. Begitu saya mempersiapkan dokumen. Tapi sekarang karena sudah jawabnya berbeda, saya udah nggak ini lagi. Investasi saya juga mahal kan, 1 rumah isinya cuma dokumen doang. Alamatnya di Muhammad Yamin lagi. Ya kalau alamatnya di Bangli sih nggak apa-apa ya, harganya mungkin ini. Jadi rumah di Muhammad Yamin hanya isi dokumen saja. Sama depannya isi tulisan Balimall dikit, ada ini dikit, namanya dokumen semua. Itu yang kita persiapkan. Karena sekarang zamannya sudah berubah, itu sudah marketplace. Yang menjadi pertama saya itu adalah bagaimana kita bisa bertransaksi di balimall.id, tetapi dokumen ibu bapak itu nanti dibuatnya juga di sistem, sudah itu disimpannya juga di sistem. Jadi kalau ibu bapak ada pemeriksaan nanti, tinggal ingat cara ngesetnya juga saya sudah banyak berdasarkan barang, berdasarkan tempat kan ya, berdasarkan banyak-banyak, tinggal ngeset. Oh ini beli aqua tahun berapa ya kira-kira ini pengadaannya, atau Pak di mana nih rumah sakit mata, ambil rumah sakit mata apa aja, oh berarti ambil dokumennya yang ini. Saya sudah siapkan dokumennya, disimpan. Karena apa? Karena saya pernah lebih dari 10 kali pengadaannya 5 miliar,
karena salah memberikan dokumen temuannya 2,6 miliar. Pernah itu. Itu semua karena dokumen. Sebegitu pentingnya dokumen. Makanya marketplace ini saya mempertimbangkan itu. Bukan hanya sekedar buat marketplace, orang bisa masuk, bisa belanja, enggak. Beda. Kita balimall.id adalah satu-satunya marketplace yang memang dibuat khusus untuk pemerintahan. Kalau yang lainnya ya memang khusus user. Karena ada waktu, ada kesempatan dia masuklah ke pemerintah. Itu dalemannya beda banget, Pak. Ini yang perlu saya sampaikan. Ya. Jadi dokumen ibu bapak nanti di sistem buatnya. Jadi PP nggak perlu sibuk. Ya, semuanya by sistem, kemudian disimpan juga. Nanti di saat ada pemeriksaan tinggal lihat di sistem. Enak nggak? Di awal nggak pernah kepikir kan? Di awal paling ibu bapak pikirnya cari barang yang mana paling murah, yang ini nggak pikir lagi pemeriksaannya kapan kan? Karena pemeriksaan biasanya paling cepatnya 6 bulan, setahun kan? Kalau orang nggak punya pengalaman di situ, nggak mungkin akan bisa membuat aplikasi seperti itu. Nah, bersyukurnya Balioli sering diterpa masalah, jadi kita nggak ingin kedepannya kena masalah yang sama. Itu sebenarnya konsepnya, prinsipnya. Jadi dokumennya itu kita sudah taruh di cloud ya, tersedia template dokumen otomatis dan sistem sehingga mempercepat proses transaksi dan kita simpan di cloud. Nah, yang paling sekarang menggembirakan adalah kita sudah terintegrasi. Ini mungkin yang ibu bapak juga tidak pernah akan dapat kalau tidak ada pertemuan langsung seperti kita ini. Jadi kita sudah terintegrasi dengan LKPP, JJP juga ya, DJP itu untuk pajak. Nah, untuk pajak kita sudah terintegrasi sehingga para UMKM yang berjualan di balimall.id itu sudah pasti, saya pastikan itu sudah clear permasalahannya. Karena jangan salah ya ibu bapak ya, UMKM ini kan banyak yang baru-baru. Jadi dia biasanya jualan seperti biasa, sekarang boleh jualan ke pemerintah. Saya takutnya nanti kalau ada pemeriksaan yang ngawang-ngawang, dia nyawab itu loh. Itu yang saya takutkan kan. Terus dokumennya juga ngawang-ngawang, yang penting mohon maaf sih tidak menjelekkan UMKM. Kita akan edukasi nanti Pak ya. Karena pengalaman yang membuat peleh nyawab kan nggak bisa pipis, ujung-ujungnya pertemuannya itu hanya karena salah menjawab aja tuh. Itu nanti kita perlu edukasi. Nah, makanya sore nanti UMKM-nya saya edukasi biar bagaimana nanti caranya menjawab di saat pemeriksaan. Kalau nyimpan dokumennya sudah, kalau udah berbelanja di balimall.id, udah balimall.id yang bertanggung jawab nanti dokumennya. Saya akan simpan. Takutnya kalau belanja tempat lain dia nggak simpan itu, ya itu baru akan jadi temuan. Terus pajaknya nggak dibayar, kayak gitu kan nanti kan akan jadi temuan tuh belakangan. Tapi saya yakinkan kalau belanjanya nanti di balimall.id atau UMKM-nya itu berjualannya di sini, saya akan verifikasi sebelumnya. Itu kita ada verifikasi. Jadi merchantnya itu tidak ngawur dia memasukkan barang, harga barang itu tidak ngawur. Kita verifikasi dulu. Apa yang harus verifikasi di awal? Kembali dokumennya yang kita verifikasi di awal. Ini sudah memenuhi enggak? Pajaknya sudah benar enggak? KBLI-nya, kan itu ya? Sudah benar enggak? Bangsin nak mendagang canang, KBLI-nya komputer gitu. Kan sering itu ada temuan itu Pak ya. Dan itu kita tidak sadari kan. Nah, jadi kita udah verifikasi. Cara memverifikasinya pun itu sudah sesuai dengan SOP-nya. Kita karena pengalaman sih, kita tahu kalau ini KBRI-nya ke sini ini. Dah, saya sampai punya orang khusus untuk memverifikasi itu. Jadi keaslian, harga, kualitas itu kita verifikasi. Kenapa harga kita verifikasi? Biar ibu bapak nanti nggak kaget ya ibu bapak ya. Karena gini, banyak UMKM yang bilang, males saya mau ikut di Balimall karena apa? Masuknya susah. Nah itu bahasanya. Nanti ibu bapak juga akan dengar seperti itu. Oh kenapa masuknya susah? Itu bilang. Saya berpikir masuknya susah seperti apa sih?
Nah, akhirnya saya turun waktu itu kita ngurusin UNUD ya. Nah, UNUD sekarang hampir semuanya udah belajar di balimol.id setelah kita ada sosialisasi dan mereka tahu. Nah, dari UMKM dia bilang masuknya susah. Kenapa masuknya susah? Karena harus diverifikasi. Oh, kalau itu masalahnya sih bukan aplikasi saya yang bermasalah. Ya udah kita ketemu, kenapa sih kita harus memverifikasi? Langsung alung di depan, nanti belakangan kita bermasalah, dan saat bermasalah itu saat diperiksa itu ujung-ujungnya nak ketemuannya nak pipis pak pengembalian itu ujung-ujungnya kan itu kan ya kalau mungkin masalah uangnya dikembalikan mungkin bisa aja ya, tapi masalah waktu di saat kita di apa namanya diperiksa itu kan bolak-balik waktunya habis, nggak bisa ngerjain yang lain. Itu belum lagi masalah stresnya. Kalau mau stres nggak waktu diperiksa? Stres kan? Apa sih namanya waktu itu ya? PBJ bukan? Nama bapak waktu itu apa namanya? Biro apa namanya? Biro PEM. Nah, saya sampai utang lemah di Biro PEM. Ini Komang mungkin nggak udah di bawah. Sampai malam-malam saya di Biro PEM nyiapkan dokumen yang diminta oleh pemeriksa. Itu sampai sudahlah. Ada Anik nggak di sini ya? Dalam Anik paling gini itu. Cepetan lemah ya nyiapkan dokumen yang diminta oleh pemeriksa. Nah, itu yang tadi bendobing itu Pak. Jadi ke depan yang bagus-bagus dibuat. Nah, itu. Jadi kita verifikasi di awal. Ya Ibu Bapak ya. Di awal kita verifikasi KBLI-nya sudah sesuai dengan barang yang dijual dan harganya. Jadi kalau barang yang udah masuk di balimol.id, saya garansi harganya sudah tidak kemahalan dan sesuai dengan harga government. Karena apa? Ada yang bisa jawab nggak? Ini agak teknis sedikit. Harganya saya jamin tidak akan ada kemahalan. Karena apa? Karena data yang kita inputkan di balimol.id yang kita verifikasi itu, saya pakai SOP harganya harus sama dengan harga e-katalog nasional. Karena sekarang e-katalog nasional kan hampir tidak pernah ada ketemuan harga ya Bu ya. Karena kan udah diverifikasi kan. Jadi, ini untungnya saya bisa masuk e-katalog nasional, saya bisa masuk e-katalog sektoral, saya ada masuk di katalog nasional, sektoral, lokal juga kan. Jadi database saya kan punya banyak kan. Nah sekarang sudah tahu nih harga notebook ini juga masuk. Ini kalau TKDN ya, ini misalnya belum TKDN. Kalau ini siapa yang TKDN udah ada belum? Acer lah, misalnya Acer sudah TKDN, dia bisa masuk di e-katalog nasional. Di sektoral dia bisa masuk. Di lokal nggak? Lokal nggak ada loh channelnya. Awas lokal masukin ID ya. Nggak ada channelnya. Terus di marketplace juga ada, toko daring juga ada. Jadi saya kan masuknya di nasional masuk, sektoral masuk. Harganya saya A, harganya A. Data itu saya langsung siapa UMKM-nya yang mempunyai KBLI alatan IT kan, saya nggak lupa lah 4 berapa lah itu ada kodenya kan, itu bisa saya masukkan, saya injekkan datanya, masuklah datanya di toko daring sehingga gampang. Adik-adik nggak usah pusing nanti nyari ininya ya. Nyari pembandingnya kan biasanya minta pembanding kan. Nah itu digampang nanti ininya pasti sudah sama. Hal-hal yang ini kecil tapi dampaknya luar biasa nanti kali saat kita ada pemeriksaan. Ampun sih nakut-nakutin di bapak-bapak di depan mungkin lebih berpengalaman ya. Karena saya buat aplikasi ini juga berdasarkan pengalaman. Karena saya juga malas diperiksa. Kalau diperiksa karena memang benar-benar kita salah gini-gini sih nggak apa-apa ya. Kalau diperiksa karena kali-kali itu kesalahannya udah pusing juga gitu. Masalah waktunya itu dan penyiapan dokumennya itu. Jadi ibu bapak yang PP ya, kalau nanti masuk di balimol.id, saya yang menjaminkan itu pasti datanya udah akan sama di e-katalog nasional atau di katalog manapun. Asal jangan nanti dibandingkan dengan harga di Tokopedia dan di Shopee.
Ini dua hal marketplace yang berbeda 180 derajat. Kalau yang di Tokopedia, yang di Shopee itu adalah marketplace benar-benar barang ke user. Barang yang dijual pun juga berbeda. Barang yang dijual hanya untuk kebutuhan 1-2 unit saja. Tapi kalau kita ngobrolinnya itu pemerintahan, jadi barang yang dijual itu namanya barang komersial. Itu ilmunya juga nggak ada kalau nggak pelaku yang ini kan. Jadi beda barangnya. Nah, sehingga ibu bapak nanti para PP kalau mau membandingkan harga atau ada yang user user ya pak ya, yang diskusi dengan PP-nya, dia pakai harga yang Shopee, Tokopedia, pasti dia nggak akan dapat di marketplace yang ke pemerintahan. Tuh, ya pasti nggak akan dapat. Bandingkanlah dengan harga yang marketplace yang masuk ke pemerintahan. Bukalapak ada, siapa lagi? Tokopedia nggak terlalu aktif pak, nggak. Tokopedia sama Shopee saya nggak recommended karena saya tahu teman saya juga yang punya, dia memang nggak terlalu aktif untuk mengambil untuk ngambil pasar pemerintahan, karena memang dia dibuat itu adalah marketplace untuk user biasa, untuk perorangan. Beda pak, nagih pajak sengidang, tuh nagih dokumen sengidang itu harus bayar duluan, dia nggak mau rubah. Kalau ini kita kan bayar belakangan, dokumen dulu, yang ini kan gitu. Beda konsepnya, beda banget tuh. Kalau Bukalapak sudah MB saya nggak rekomendasi karena dia itu adalah marketplace yang dari kayak Shopee sebelumnya, sehingga di sana nggak ada dokumen-dokumen kayak gitu. Verifikasi juga nggak ada. Saya sudah cek, itu gampang kali memang masuk keluar juga gampang, dia nggak ngurusin dokumen, nggak ngurusin apa-apa kok. Kali ini kita udah urusin di sini. Jadi itulah bedanya, memang artinya apa? Balimall.id ini memang ada satu marketplace yang akan dipersiapkan untuk belanja pengadaan barang yang memang sudah untuk pemerintahan. Jadi dari sisi dokumennya itu memang sudah beda sekali. Dari sisi barang yang dimasukkan sudah berbeda, ada barang untuk pemerintahan, ya, bukan barang yang untuk personal sendiri-sendiri itu. Terus ini saya mohon maaf ya, ngomongnya sih balimall.id kan nanti di dalamnya itu ada yang akan ketemu adalah Bimall kan. Nah, ini sebenarnya adalah suatu kebanggaan juga bagi kita di Bali, karena balimall.id itu diadopsi oleh 22 provinsi yang ada di Indonesia, yang dia males buat marketplace lagi. Udahlah Bu Ari, aku pakai aja buatannya Ibu Ari, karena salah satunya adalah karena saya untuk di database sama dokumennya yang digital itu mereka susah menemukan di marketplace yang lain. Jadi kita adalah salah satunya marketplace yang sudah memiliki dokumen yang terintegrasi. Itu kira-kira dari saya sih sekian. Nanti secara teknis Ibu Bapak akan ini sama Ibu Dede dan Bu Lili ya. Intinya lagi satu adalah kenapa di balimall.id, dan kalau Ibu Bapak pusing ya, saya juga pusing nih sebenarnya, terlalu banyak channel yang ada di pemerintahan ya. Jadi Ibu Bapak gampang aja sih sebenarnya. Kalau pagunya di atas 200 juta itu dibawa aja ke katalog yang sektoral, yang nasional. Tapi kalau di bawah 200 juta kita bawa aja bisa ke toko daring, itu boleh. Jadi kalau mengenai kategorinya kita sesuaikan juga. Kalau di toko daring sekarang udah ada 14 kategori, dan gampangnya lagi kalau di toko daring udah ada 14 kategori. Uang bedek-bedek misalnya Bapak belanja 11 item, kurang lagi 1 item, saya ada tepuk tinggal telepon ke Lili, masukin 1 item lagi di toko daring. Entah siapa nanti yang punya ininya kan, sempat Bali juga UMKM-nya kan. UMKM-nya udah kita beli di UMKM. Jadi artinya kalau kita mau hidup di Bali bareng-bareng ya kita berkolaborasi gitu loh.
saya menghidupkan UMKM semeton kita yang ada di Bali, menggunakan Bank BPD Bali juga. Nanti kalau ada apa-apa juga kita orang-orang Bali lah yang akan membantu ibu bapak di dalam penyusunan dokumen dan lain sebagainya gitu. Jadi saya sekian, selamat mencoba dan untuk mensupport biar ibu bapak mau belajarnya lebih semangat lagi kita adalah menyiapkan 50 voucher ya, 50 voucher yang nilainya 100.000. Entah nanti caranya bagaimana memberikan kepada ibu bapak, itu nanti ada tim yang akan memberikan. Yang jelas jadi ibu bapak hari ini akan dibimbing bagaimana caranya menggunakan balimall.id. Semoga setelah ini kita bisa bertransaksi di balimall.id. Jadi mungkin hari ini walaupun kita semua dikeluarin itu, tapi mungkin tidak akan bisa selesai kan. Nanti saya akan siapkan juga satu call center untuk untuk bertanya. Kadang-kadang kan karena baru pertama kan paling juga pasti ada aja masalah kan. Jadi saya siapkan call center dan kita akan lewat call center itu membantu ibu bapak di dalam bertransaksi di balimall.id. Hubungannya dengan Kenten, hubungannya dengan pelayanan. Tiang kan ada biasanya tiang beli obat, beli HP, sifatnya teknis sekali. Nanti kalau di Balimall bisa nggak nanti dimasukkan dengan item-item itu untuk obat, beli HP yang sifatnya teknis sekali, tapi yang penyedianya mungkin salah satu saja gitu. Penyedia saja. Sepanjang kategorinya ada ya Pak ya, sepanjang kategorinya ada itu bisa. Tapi Bapak tolong bantu kita siapa biasanya UMKM yang berjualan. Kalau yang pengadaan langsung di Bapak kemarin itu biar mendaftar di kita. Itu sesuai KBRI-nya kan kemarin kan sebenarnya kan balimall.id itu bukan mengurangi, merubah pola Bapak bertransaksi, itu bukan. Jadi Bapak misalnya sudah biasa berlangganan dengan UMKM si A. Sekarang Bapak tinggal suruh UMKM si A masuk di balimall.id, nanti kita belanja. Kalau kemarin lewat manual, sekarang digital. Iya, komunikasi kan sudah terbangun Pak, kan enak. Sekarang kan enaknya kalau bertransaksi digital kan ada enaknya, historinya ada, dokumennya tersimpan, Bapak juga nggak perlu buat dokumen Pak. Itu ada 14 kategori, kayaknya kesehatan itu ada, tapi kesehatan yang masih barang habis pakai ya, barang habis pakai, masker, hand sanitizer, macam-macam. Kalau yang kurang nanti saya masukkan situ bisa, sepanjang Bapak punya rekanan yang mempunyai KBRI sesuai dengan yang diminta ya. Karena kalau KBRI-nya balimall.id adalah satu, dia PPMSE-nya itu cuma satu kan, tapi yang menentukan adalah KBRI dari merchant-nya itu. Itulah yang kita verifikasi Pak. Jadi aman sih nak dagang obat, sing ngidam dagang obat di balimall.id gitu ya. Itu tugasnya balimall.id-nya di situ ya, memverifikasi merchant-nya tuh. Biar nggak terjadi gini Pak, kalau kita lolosin nanti Pak pemeriksaan Pak kena, kita kena, mereka kena, kan repot jadinya gitu loh. Mendingan saya di awal, memang saya perketat di awal Pak. Kalau orang bilang susah masuk balimall, benar, tapi susah karena apa gitu loh. Kalau sudah Pak nak cari kontainer benar besen dokumennya benar, saya lulus Pak, saya ngidang lulus. Ini kita itu salah satu tugas marketplace sebenarnya. Dia yang diberikan tugas untuk memverifikasi merchant yang masuk, untuk mengaktifkan pajak, mengklirkan pembayaran pajak gitu. Kalau dilepas semuanya ya bukan marketplace yang sejatinya itu gitu. Rumah sakit Bali Mandara kemarin juga sudah ada. Tayangin ini, oke. Terus rumah sakit Bali Mandara kalau nggak salah koperasinya juga masuk ya. Koperasi, nah ini contoh nih Pak. Koperasinya rumah sakit Bali Mandara itu masuk sebagai merchant kita di balimall.id. Mereka transaksi di balimall.id, tapi yang jualin adalah
koperasinya. Jadi kan enak Pak, dari dia untuk dia. Itu bisa Pak. Sekarang rumah sakit Udayana juga gitu. Pegawai ini nggak perusahaan Pak. Khusus dari naya nawang pisngat karena tidak ada di luar mercanya gini. Bu, boleh nggak saya buat perusahaan? Nah di rumah sakit ini nggak ada. Ya udah kamu buat aja kan nggak apa-apa. Kamu nyari aturan kan? Silakan buat. Jalan ya Pak. Gitu. Itu bisa. Nih, jadi inilah kolaborasi kita. Apa masalahnya nanti diberikan ke saya buatin nanti ininya tempatnya. Ya, itu. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ini masih semangat Tiang memperkenalkan diri, Tiang Lili, Tiang lebih di pengembangan sistem dan operasional. Pagi Niki Tiang akan memandu Bapak Ibu untuk memperkenalkan aplikasi Bali Mall atau Bela Pengadaan melalui toko daring melalui Bali Mall. Sedurungnya Tiang mungkin sedikit mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu. Tiang yakin Bapak Ibu sudah terbiasa dengan aplikasinya toko daring atau Bela Pengadaan. Tapi di sini Tiang ingin menekankan kembali bahwa secara aplikasi yang akan terlibat secara langsung di Bela Pengadaan adalah pejabat pengadaan. Maka dari itu yang kami undang pada pagi niki adalah pejabat pengadaan. Nanti akan ada juga hubungannya dengan PPK dan bendahara. Jadi di sini nanti Tiang akan memperkenalkan update fitur terbaru dari kami balimall.id yang sudah memisahkan fungsi antara pejabat pengadaan, PPK dan bendahara. Yang mana dulu mungkin ada keberatan dari pejabat pengadaan melakukan download dan upload dokumen pada sistem. Jadi makin kita berusaha mengcounter mengcover supaya ada pemisahan tugas. Jadi yang pertama nanti pejabat pengadaan akan login ke Bela Pengadaan melalui akun LPSE masing-masing. Jadi yang tekankan kembali, di Bali Mall Bapak Ibu tidak perlu membuat akun, hanya menggunakan akun LPSE yang Bapak Ibu miliki. Tapi Nike perlu di aktivasi lah istilahnya jadi diaktifasi dulu di Bela Pengadaan atau toko daring, kemudian diaktifasi ke kami ke Bali Mall melalui informasi dari LKPP sendiri. Jadi kami akan mendapatkan SSO update namanya dari LKPP setiap hari pada jam 8 pagi WITA. Nika akan kami update data Bapak Ibu langsung di sana. Tapi jika Bapak Ibu Ampura secara prosesnya Nika, kalau hari ini Bapak Ibu melakukan aktivasi atau verifikasi di Bela Pengadaan, jadi akun Nika akan aktif besok pagi jam 8 setelah jam 8. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu memerlukan nanti proses yang lebih cepat, mohon kami dibantu dengan menginformasikan capture dari profil Bapak Ibu pejabat pengadaan pada toko daring atau Bela Pengadaan. Jadi di situ untuk mempercepat proses kami akan injekkan data Bapak Ibu secara langsung. Kami tekankan kembali bahwa SSO loginnya di kami tidak memerlukan password lagi. Jadi password Bapak Ibu yang digunakan adalah password LPSE. Jadi kami tidak akan tahu password yang Bapak Ibu gunakan. Yang lanjut. Nah, pintu masuknya sendiri adalah dari LPSE. Kemudian dari LPSE akan dibukakan pintu menuju toko daring dan menuju kanal Bela Pengadaan. Nanti dari situ baru kami akan dibukakan pintu untuk mengintegrasikan mewadahi merchant-merchant atau UMK, usaha mikro dan kecil yang kami fasilitasi untuk ikut di pengadaan pemerintah. Jadi konsepnya seperti itu. Yang tekankan lagi bahwa tidak perlu mendaftar lagi di Bali Mall, cukup menggunakan akses login LPSE Bapak Ibu. Jadi secara mappingnya seperti Nike. Kalau untuk nilai pengadaan sendiri sebenarnya masih untuk Bela Pengadaan pada batasan maksimal 200 juta rupiah untuk sekali transaksi. Yang lanjut, Niki kembali lagi Pak Ampura, secara produk ditekankan produknya adalah produk dalam negeri. Yang yakin Bapak Ibu sekalian sampun nuning masalah Niki. Jadi produknya dalam negeri, nanti di kami wenten pembagian produk, ada produk lokal, produk dalam negeri, dan produk non PDN istilah kami. Jadi yang diizinkan tayang untuk saat ini kalau secara regulasi LKPP Nike masih yang lokal dan yang PDN. Ini yang pertama, terus next. Dan pelaku usahanya sendiri sebenarnya usaha mikro dan kecil. Jadi masih KBLI-nya kami verifikasi.
Nah, niki kami perkenalkan fitur baru di kami balimall.id yang mungkin sebelumnya Bapak Ibu kan sudah biasa menggunakan aplikasi toko daring atau bela pengadaan, tapi untuk pagi ini yang lebih tekankan ke arah update fitur dari kami di balimall.id. Jadi yang pertama, di kami sudah ada pemisahan transaksi dengan metode pembayaran UP, uang persediaan, dan LS atau pembayaran langsung. Kenapa niki dipisahkan? Sane pertama mungkin dari segi dokumen ya, dari dokumen nika kalau di UP uang persediaan nika kita menggunakan dokumen yang sederhana sifatnya, cukup hanya dengan bukti pembelian biasanya, atau di sini yang tegaskan dengan invoice. Tapi di kami masih juga menyediakan dokumen karena kebutuhan daripada masing-masing bendahara. Jadi kita sediakan dari surat pesanan, tanda terima, surat penagihan, kwitansi, dan invoice yang semuanya sifatnya digital. Nah, invoice ini sendiri nanti ada hubungannya dengan PMK 58 atau invoice dari kami yang sudah dipersamakan dengan faktur pajak dari merchant dan bukti potong PPh dari yang biasanya dilakukan oleh bendahara. Jadi makin satu invoice sudah bisa mengcounter keduanya nih untuk yang UP. Nah, dari awal sendiri pada saat nanti Bapak Ibu akan masuk ke aplikasi kami, Nike akan ada pilihan antara UP atau LS. Jadi di depan Bapak Ibu harus sudah tahu nanti metode pembayarannya akan menggunakan UP atau LS. Karena alurnya Nike berbeda, dari awal sudah berbeda. Sedangkan nanti untuk LS, Niki sifatnya masih kontraktual istilahnya. Maka dari itu kita masih menggunakan dokumen yang lebih banyak dan dari hard copy. Nah, di sini nanti akan ada sistemnya download dan upload dokumen. Jadi template sebenarnya sudah kami sediakan semua, tinggal di-download oleh merchant, diproses tanda tangan, kemudian nanti baru kita akan upload. Jadi untuk di UP sendiri nanti akan sudah ada pemisahan fungsi PP, PPK, dan bendahara secara langsung melalui sistem, sedangkan di LS Nike masih dalam satu alur dokumen, jadi masih hard copy sifatnya. Nah, apa saja yang kami sediakan di LS Nike wenten dari surat pesanan, surat perintah kerja, BAST, surat penagihan, kwitansi, berita acara pembayaran, dan invoice. Jadi sedikit lebih banyak dokumennya daripada UP. Jadi yang tekankan kembali, yang ulangi kembali, ketika kita bicara alurnya UP, Nika dokumen full digital, tidak ada download lagi, tidak ada upload lagi. Tapi kalau kita bicara LS, Nika masih ada dokumen yang perlu kita download, template-nya sudah disiapkan oleh sistem, kemudian kita akan upload lagi di sistem. Yang selanjutnya adalah dari sisi persetujuan PPK. Nah, persetujuan PPK kalau kita bicara UP, Niki full melalui sistem. Bagaimana nanti PPK cara persetujuannya? PPK tidak langsung login ke sistem, tapi kami hantarkan PPK melalui email yang nanti akan dari alurnya akan ada email ke PPK. Dari email ini ke PPK akan klik persetujuannya, kemudian diverifikasi melalui NIP-nya PPK untuk persetujuan setelah sudah disetujui secara langsung. Jadi nanti di dokumen digital Nike akan ada istilahnya TTD manten untuk PPK. Jadi tidak ada tanda tangan secara langsung. Bentuknya hanya TTD, betul. Bagaimana approvalnya? Ya bentuknya dari email yang kami hantarkan. Jadi dari sistem Nike sudah legal. Sedangkan untuk LS, Nike persetujuannya masih manual, semua masih berupa hard copy. Kemudian dari proses pembayaran, kalau untuk UP, Nike kami sediakan semuanya digital by system dengan virtual account, dengan kartu kredit Nike sudah bisa. Nanti secara sistem pula ketika sudah disetujui oleh PPK akan ada pengantaran email ke bendahara. Dari email yang diantarkan ke bendahara Niki akan bisa di-create virtual account. Virtual account Niki akan berlaku 2 hari atau 2 kali 24 jam dari diproses create. Kalau tidak diproses create belum berlaku. Nike untuk yang UP. Kalau yang untuk LS, Nike masih proses manual, masih proses transfer biasa. Nah, bagaimana dengan tujuan rekeningnya? Kalau untuk UP, kami menyiapkan rekening penampungan atau rekening escrow. Kenapa demikian? Karena ada hubungannya dengan PMK 58. Yang mana kewajiban kami ada melakukan
pemungutan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan untuk PPN dan PPh-nya. Sedangkan pada proses UP, Nika akan langsung ditujukan kepada rekening merchant. Jadi tidak ke rekening kami, tidak melalui rekening penampungan. Nika bedanya. Sedangkan untuk LS sendiri Nika masih beracuan pada PMK 59 yang mana bendahara masih ada kewajiban untuk melakukan pemungutan atau pemotongan untuk PPN dan PPh termasuk proses penyetoran dan pelaporannya. Jadi secara umum Nika yang kami ingin sampaikan adanya update dari fitur terbaru kami. Jadi sudah ada pemisahan fungsi antara UP LS. Ampura Bapak Ibu, kita sambil diskusi jika ada yang perlu didiskusikan, yang persilahkan. Langsung aja ya. Iya, silakan. Apakah PPK ikut dalam proses pengadaan ini ya? Apakah PPK ikut dalam proses pengadaan? Artinya PPK melakukan verifikasi lah semacam itu. Kemudian yang kedua, apakah ada jangka waktu pembayaran ke penyedia? Apakah ada termin, misalnya termin, biaya langsung atau apalah semacamnya? Itu saja Bu. Yang pertama Pak terkait dengan keterlibatan dari PPK. Seperti yang informasikan tadi, kalau untuk UP memang alurnya ini kita sudah pisahkan. Jadi PPK nanti terlibat langsung sebenarnya ke dalam sistem, tapi tidak perlu login. Mereka hanya akan mendapat informasi berupa email, tapi tetap melakukan persetujuan. Nanti yang akan demokan sistemnya. Melalui sistem Pak, persetujuannya langsung sebenarnya diarahkan ke sistem, tapi tidak perlu login seperti PP. Loginnya hanya PP, nanti kami akan tembuskan informasinya ke PIC yang ada di masing-masing unit, karena Bapak Ibu PP kan membawahi banyak unit-unit istilahnya Terus kami akan berikan informasi juga ke PPK melalui email. Terus kami juga akan tembuskan informasi Nika kepada bendahara untuk melakukan proses pembayaran. Nika kalau untuk UP Bapak, kalau untuk LS Niki sangat berbeda. Jadi untuk LS, PPK sama sekali tidak ada terlibat secara langsung di sistem, tapi semuanya masih manual melalui hard copy dokumen. Hard copy template-nya kami siapkan di sistem Pak. Template-nya Nika wenten surat perintah kerja, di dalamnya juga ada surat pesanan, wenten BAST, surat penagihan, kwitansi, berita acara pembayaran dan invoice. Template-nya sudah kami siapkan. Artinya sampai dengan siapa nama penyedianya, nama pengadaannya apa, Nika semua informasinya sudah tertampung. Tinggal di print out istilahnya Pak, cuman masih membutuhkan tanda tangan yang basah. Karena konsepnya LS katanya kontraktual kan, jadi dokumen masih diperlukan. Kurang lebih seperti Nika Pak. Terus yang kedua terkait dengan pembayaran. Nah, Niki kan secara proses memang Niki masih masa transisi dari manual menuju ke digital. Tapi harapan kami kan kami juga membantu win-win solution, yang mana kami ingin memberikan solusi kepada Bapak Ibu pengguna. Dari user pemerintah, kami juga ingin memberikan solusi kepada merchant-merchant atau UMK yang bergabung di kami. Jadi harapan kami Niki, kami bisa memberikan jalan tengah lah, yang mana yang kami lakukan adalah memberikan waktu atau proses pelaksanaan pembayaran Nika maksimal 14 hari kerja kepada pengguna pemerintah untuk persiapan pembayarannya. Nika secara SOP, tapi secara sistem belum ada perlakuan untuk blok akun ataupun blok user ketika dilaksanakan lebih dari 14 hari kerja prosesnya Nika. Tapi harapan kami memberikan win-win solution. Apa yang kami lakukan untuk itu? Kami menyediakan tim berupa helpdesk untuk mengawasi transaksi yang terjadi di Bali Mall. Jadi nanti ketika transaksi ini sudah mencapai batas waktunya, kan, sebelumnya Nika pasti Bapak Ibu nanti akan dihubungi oleh tim kami. Kami ada helpdesk untuk Nika. Kurang lebih seperti Nika Dumun untuk proses operasionalnya. Silakan Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertama saya ingin nanya, kalau kita punya 3 atau 4 PPK, kebetulan saya punya 4 sampai 5 PPK.
saya ada kendala. Kalau saya dulu pakai MBIS, hanya satu bisa saya menggunakan PPK, dan PPK lain saya tidak bisa pakai di bela pengadaan. Nah, apakah di sini ada hal yang sama? Jadi saya harus buka MBIS itu ke aplikasi realnya dia, bukan melalui bela. Jadi 4 PPK yang saya handle itu harus saya pakai itu. Nah, yang menjadi permasalahan adalah di prosesnya yang berbeda. Karena kalau saya pakai MBIS ya, pakai aplikasinya langsung, itu kan tidak terrekod di LKPP, dan itu sebenarnya sudah mengurangi nilai makna dari transaksi itu sendiri. Itu yang pertama. Apa yang bisa dilakukan oleh Bali Mall tentang itu? Kedua, saya rasa PP tidak akan tahu UP dan LS. Mereka selama ini, kalau saya entah yang lain saya nggak tahu, tidak akan dikasih tahu, oh ini belanja melalui UP, oh ini belanja melalui LS, kecuali kita menanyakan langsung, lain masalah. Nah, yang akan menjadi permasalahan adalah bila itu ada perubahan di tengah jalan dari LS UP. Saya mengalami hal seperti itu waktu di keuangan, bisa saja terjadi. Apa yang harus dilakukan secara sistem? Itu soalnya UP kayaknya dengan LS dua cara yang sangat berbeda. Di LS saya lihat lebih banyak ke manualnya, di UP memang secara integrasi secara sistem. Nah, bagaimana kalau hal itu terjadi di tengah jalan, misalkan ada perubahan, seperti apa? Yang terakhir, ketiga, cukup 3 saja. Okay. Kalau memang nanti di saat kita sudah melakukan proses melalui UP, Ibu saya lebih sudutkan ke UP, berarti sama sekali PPK tidak terlibat hanya dengan email itu saja, keterlibatan tidak ada. Kalau misalkan sistem lain kita melakukan pesanan order, nanti PPK yang menerbitkan PO-nya, tetapi ini sama sekali PPK tidak ada kontribusinya sama sekali di UP. Mungkin penjelasannya lebih didetailkan. Terima kasih. Itu 3 aja pertanyaan. Ampura dengan Bapak Sirip yang mau Pak. Titiang Murah Arya. Pak Murah Arya yang PP, Biro PPJ. Nggih. Ampura Pak, salam kenal Pak, yang Lili. Iki matur semua niki Pak. Pertanyaan sekaligus nanti memotivasi kita semua untuk bisa lebih konsen ya. Sane pertama terkait dengan PPK. Bagaimana jika PPK-nya lebih dari 1? Apakah ada solusi dari Bali Mall? Nika yang tiang harapkan memang menjadi solusi Pak. Ya, kami bergerak dari kebutuhan lah istilahnya Pak Nge. Jadi kami tahu kebutuhan Bapak Ibu Nika, satu PP akan memegang lebih dari beberapa lembaganya, beberapa PPK-nya, termasuk bendahara juga mungkin nanti ada bendahara-bendahara di unit terkait dengan PP UP Pak Nge. Jadi dari kami sudah ada solusi terkait Nika. Nanti pada saat Bapak tiang bedakan dumun ya. Sebenarnya kita masuk ke Bali Mall untuk bela pengadaan, kita kan akan dihantarkan dari pintu ke pintu ya. Kita pakai istilahnya sistemnya iframe Pak untuk integrasi ke LKPP. Sane pertama Bapak akan membuka pintu LPSE dumun. Setelah Bapak membuka pintu LPSE akan dihantarkan menuju pintu toko daring. Dari toko daring akan memilih kanal bela pengadaan. Dari bela pengadaan baru akan dilempar ke sesi kami atau di sesinya e-marketplace atau yang sebut saja dalam hal ini balimall.id. Nah, ketika Bapak berada di sesi balimall.id, Nika akan mengikuti alur proses yang kami siapkan, e-marketplace siapkan. Jadi di sini kami sudah menyiapkan alur proses kepada PP yang pertama untuk mengisi profil. Apa saja yang ada di profil? Yang pertama adalah pemilihan alamat. Bapak bisa mengisi lebih dari 1 alamat untuk proses pengiriman. Yang tahu Bapak mungkin berada di PBJ, tapi Bapak membawahi banyak instansi yang perlu dibelanjakan ya tadi. Jadi nanti ada misalnya Bapak ke Dinas Pendidikan misalnya begitu. Jadi akan ada pemilihan alamat unit-unit yang ingin Bapak kirimkan produknya. Karena pengiriman produk niki sifatnya langsung dari merchant kepada user. Kami hanya mewadahi saja transaksinya. Jika dumun sane pertama pemilihan alamat. Yang kedua dimungkinkan untuk pemilihan NPWP. Dia nggak tahu yang berlaku di Pemprov Bali, di instansi lain jika ada
beda lembaganya, Nika beda lagi NPWP-nya. Jadi dimungkinkan untuk itu. NPWP niki yang perlukan ketika nanti terbit invoice. Nah, niki otomatis akan muncul apa yang Bapak inputkan di invoice. Oke. Yang selanjutnya adalah pada data profil Nika Bapak akan bisa menginputkan yang pertama PIC. PIC niki juga bisa lebih dari satu. PIC niki bisa digunakan untuk bermacam-macam. Salah satunya adalah ketika Bapak ingin mengirimkan barang ini ditujukan ke siapa di instansi mana. Nika bisa diisi lebih dari satu. Yang data selanjutnya yang perlu Bapak inputkan adalah PPK. Nah, nanti di PPK niki juga sama. Bapak bisa menginputkan dulu dari awal. Bapak punya 5 PPK misalnya. Dipersilahkan untuk menginputkan Nika. Yang biasanya diinputkan Nika nama, nomor telepon, alamat email, sama NIP. Nah, NIP niki ada kaitannya dengan pertanyaan Bapak yang ketiga nanti, verifikasi atau persetujuan oleh PPK. Oke. Selanjutnya yang perlu Bapak inputkan adalah data bendahara. Karena bendahara niki Bapak akan lemparkan tugas untuk melakukan pembayaran. Niki yang bilang pemisahan tugas dari kami pisah-pisahkan sampun. Tugasnya PP sampai di penerimaan barang. Nanti secara alur mungkin dia akan jelaskan kembali. Tugasnya PPK adalah menyetujui paket yang dilakukan oleh PP. Dan tugasnya bendahara adalah melakukan pembayaran. Nika kalau untuk UP, Pak nih yang tekankan untuk UP. Kalau untuk LS masih PP yang satu kali show lah istilahnya, semuanya PP yang melakukan sampai finishing terakhir. Nah, nanti di UP harapan kami juga, ini masih kami kembangkan sistemnya dan dalam waktu dekat akan kami implementasikan untuk rating produk, Pak. Jadi ada satu tugas PP lagi nanti terakhir adalah merating produk yang dibeli gitu. Nika Pak. Jadi data yang perlu diinputkan Nika yang ulangi wenten data profilnya yang terdiri dari alamat, NPWP, PIC, PPK, bendahara. Nika Bapak akan bisa menginputkan. Apakah harus diinputkan di depan semuanya? Belum tentu, tergantung kebutuhan Bapak. Jika di tengah jalan nanti PPK-nya berubah atau ingin ditambah, Nika bisa. Nah, bagaimana yang nanti secara transaksinya? Jika pada saat transaksi Bapak hanya akan memilih PPK mana, bendaharanya siapa, PIC-nya siapa, dan lain sebagainya. Jadi pada saat transaksi kita hanya akan memilih. Jadi penginputan datanya di profil di depan. Bisa dilakukan sekarang, bisa dilakukan nanti. Nika. Terus dengan UP, PPK hanya terlibat melalui email. Memang seperti itu yang kami rancang untuk saat ini, Pak, karena membawa keterlibatan PPK untuk langsung login ke sistem Nika agak berat. Mungkin tugasnya PPK yang kurang tahu lebih berat lah daripada kita, makanya PP yang diminta untuk membantu proses pengadaan kan ya. Jadi yang kita mau ambil di sini dari Balimol adalah hanya proses persetujuannya dari PPK. Intinya mereka akan mendapatkan informasi berupa email untuk klik setuju dari paket yang sudah Bapak buat. Apa saja isinya nanti emailnya, ke nomor invoice, dokumen-dokumen yang sambut terbit dari sistem semuanya akan di CC lah istilahnya ke PPK, sehingga PPK nanti klik setuju baru bisa dilanjutkan ke proses pembayaran, Pak. Kurang lebih seperti ini Pak keterlibatannya PPK. Sementara Kenten Dumun sambil dia akan jalan nanti proses Kentennya apa lebih detailnya. Wenten pertanyaan malih terkait yang umum Dumun? Selamat pagi Bu, saya menyambung tadi pertanyaan Pak Ngurah dan tanggapan dari Ibu sendiri. Untuk penerimaan barang di PP ya Bu, kalau di sistemnya di sini di pejabat pengadaan yang menerima barang. Nah, pada kenyataannya itu seperti kami pejabat pengadaan ditugaskan di biro PBJ. Tetapi untuk sebagai pejabat pengadaannya ini ditugaskan di instansi lain. Nah, bagaimana cara kami untuk melakukan penilaian terhadap barang tersebut Bu? Dan menurut peraturan juga, mohon maaf kalau saya salah, silahkan Bapak Ibu koreksi. Untuk penilaian barang sendiri bukan tanggung jawab pejabat pengadaan, tapi lebih ke PPK. Nah, bagaimana itu Bu? Terima kasih. Matur suksema ampura Ibu Sira wawu Bu. Reza Bu. Bu Reza, Bu Reza suksema niki pertanyaannya terkait dengan penerimaan barang
seperti yang tadi Tiang informasikan, mungkin secara alur yang belum jelaskan secara detail, nanti akan Tiang detailkan langsung. Jadi secara alur sebenarnya di PP akan menerima akan memberikan informasi PIC. Siapa yang akan menerima barang di unit yang berbeda nih ke? Contoh Ibu ring Biro PEM, nanti Ibu membawahi wenten yang di instansi mana? Ring Biro PEM, Ibu PP ring Biro PEM. Jadi Ibu nanti akan mengirimkan barang ini langsung ditujukan ke alamatnya di Biro PEM, isi lantai berapa dan lain sebagainya. Nah di situ nanti akan ada data PIC Ibu. Ibu bisa memilih data PIC. Kira-kira siapa yang akan menerima di Biro PEM? Kan Ibu udah tahu tuh koneksinya. Misal nih Ibu yang di sebelah yang mau menerima di Biro PEM. Ibu isikan informasinya nih ke. Nanti pengiriman barang langsung akan ditujukan ke ibunya. Ke ibunya yang di Biro PEM. Setelah di sana nanti kami di merchant ada memberikan tugas istilahnya ke merchant Bu untuk memberikan informasi siapa penerimanya. Misal nih tidak ketemu dengan ibunya, ketemunya dengan bapaknya, ya ketemu dengan bapaknya, merchant akan mencatat siapa nama bapaknya, jabatannya apa, nomor teleponnya dan foto-foto penerimaan. Kami wajibkan untuk melampirkan 3 foto penerimaan. Ya, nanti informasi ini akan dicatatkan langsung ke sistem oleh merchant. Karena tidak ada dokumen Bu, jadi mereka hanya akan input nama bapaknya yang data tadi nih ke, bersama foto-foto nih ke akan diinputkan ke sistem. Setelah diinputkan ke sistem, Ibu sebagai PP akan menerima konfirmasi penerimaan barang. Nah, dari konfirmasi nih ke Ibu akan melihat, oh barang ini sudah diterima oleh si A, fotonya ini. Ibu mau konfirmasi ke ibunya dulu, dipersilahkan. Kalau memang sudah yakin, Ibu klik setujui konfirmasinya, itu berarti penerimaan barang sudah dilakukan. Sehingga proses niki bisa dilanjutkan ke PPK. Enten Bu. Jadi jatuh-jatuhnya tetap masih di PP istilahnya. Tapi dari data yang sampun disampaikan nih ke, ya. Statusnya apakah kita dalam hal ini di OPD itu ada penerima hasil, ada tim, ada pejabat. Apa kita fungsinya sampai ke sejauh sana? Apa sebatas barang itu telah terkirim saja, bahwa PP itu menyatakan bahwa barang telah diterima, bukan lagi ke hasil? Iya, betul Pak, betul. Jadi kita kembali lagi terkait dengan UP niki sebenarnya pengadaan sangat sederhana nih. Jadi tidak sebenarnya kalau kita lihat dari regulasi secara dokumen bahkan tidak diperlukan dokumen yang lebih sebenarnya. Hanya diperlukan bukti pembelian. Tapi kami Bali Mall ingin supaya kita sama-sama aman. Sehingga bukti-bukti tadi berupa penerimaan, foto-foto ini sampun jelas. Yang kami perlukan adalah konfirmasi dari PP bahwa transaksi niki sudah bisa dilanjutkan ke persetujuan PPK. Bentuknya seperti ini Bu. Silakan. Berarti setelah PP menerima berarti sudah PPK. Apa lagi nanti kalau persetujuan produknya nih kan, persetujuan barangnya kan karena PPK yang akan menandatangani semuanya terakhir sebenarnya. Berarti kayak istilahnya PP cuma mengantarkan. Betul. Untuk barangnya dari kualitas, jumlah segala macam itu berarti PPK. Iya. Untuk tanda tangan sebenarnya di dokumen tetap kita gunakan tanda tangan PPK. Jadi bentuknya hanya konfirmasi dari PP bahwa produk nikah sudah diterima dan sudah bisa dilanjutkan ke PPK. Kurang lebih seperti ini kan. Wenten pertanyaan dulu malih sebelum yang lanjutkan. Yang lanjut dulu nggih. Nah, niki sebenarnya dari yang tadi yang sampaikan, yang rangkum istilah kami untuk UP kami tawarkan kepada Bapak Ibu adalah BEC. Mudah-mudahan benar menjadi BEC sehingga memberikan kemudahan bagi Bapak Ibu pejabat pengadaan untuk melakukan transaksi di Bali Mall atau di B-Mall. Jadi yang pertama dari BEC Nika kami sudah pisahkan alur transaksi UP sehingga prosesnya Nika lebih mudah. Yang kedua SSO login LPSE niki tetap kami tidak menggunakan, kami juga tidak menyarankan Bapak Ibu untuk login langsung ke sistem kami, tapi kami tetap menghantarkannya melalui loginnya dari LPSE. Kemudian dari kami melakukan verifikasi merchant dan produk.
Nah, seperti yang diinformasikan Bu Ari tadi, bahwa kami memang benar-benar memverifikasi merchant yang bergabung di tempat kami, sehingga kami bisa meyakinkan bahwa kami mendeliver barang yang memang benar kepada Bapak Ibu. Terus selanjutnya dokumen by system, seperti yang tadi, UP maupun LS template-nya semua sudah ada di sistem. Kemudian ada pemisahan peran PP, PPK, bendahara, dan PIC dalam sistem, terutama untuk UP. Niki masih hanya untuk UP. Kemudian tersedianya metode pembayaran yang digital. Jadi kami menggunakan metode pembayaran yang memang digital, lebih ke arah virtual account dan kartu kredit. Kami sudah mensupport Nika. Selanjutnya kami menerapkan PMK 58 dan terintegrasi dengan DJP. Niki kami terintegrasi langsung dengan sistemnya DJP untuk proses pembayaran dengan UP. Ampura tadi Bapak mungkin ada yang terlewatkan dari tiang sedikit ya, terkait UP dan LS nih. Bagaimana informasinya kalau salah misalnya PP memasukkan UP dan LS gitu. Nah, terkait UP dan LS sebenarnya kami mengembalikan lagi kepada Bapak Ibu untuk koordinasinya, kita samakan persepsi dari awal, keinginan kami seperti itu supaya untuk mempermudah proses-proses selanjutnya. Jadi tiang mohonkan Niki dipersamakan dengan persepsinya, yang mana sebenarnya UP, yang mana sebenarnya LS, dan Nika yang lebih tahu memang dari user secara langsung. Jadi kami hanya memberikan informasi pilihan, dan Nika pun kami langsung pisahkan karena memang kami ingin memberikan kemudahan kepada Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya salah UP dan LS, apa yang harus dilakukan? Siap, kami siap membantu pastinya. Dan kalau bisa, nah Niki ada kerjanya dari tim kami pada saat nanti Bapak Ibu membuat paket transaksi awal di Bali Mall, Bapak Ibu pasti akan diingatkan oleh tim helpdesk tiang apa sudah benar transaksinya dengan UP atau dengan LS, karena alurnya akan sangat berbeda. Tapi jika pun salah, apakah masih bisa dibantu? Bisa, kami pasti bisa bantu, tapi dengan konsekuensi tentunya. Ketika UP ini harus menjadi LS, tentunya akan ada proses pengulangan print out dokumen, dan dokumennya juga akan berbeda. Tapi ketika LS Niki harus menjadi UP, nah Niki yang kami agak sedikit strict karena perbedaan proses pembayarannya. Jadi sebelum proses pembayaran dilakukan, kami masih bisa bantu untuk mengubah dari LS menjadi UP. Tapi kalau UP menjadi LS, itu masih bisa lah kami proses. Kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir BEC yang kami ingin sampaikan kepada Bapak Ibu adalah kami sudah e-reporting ke LKPP. Nah niki yang penting menurut tiang bagi Bapak Ibu, karena transaksi Bapak Ibu sebenarnya dipantau secara langsung oleh LKPP melalui e-reporting kami. Jadi hasilnya sebenarnya bisa kita lihat di toko daring.go.id ya. Di sana sudah ada nama Bali Mall. Sampai saat ini kita menduduki peringkat kelima seluruh Indonesia. Jadi kami sudah reporting secara langsung. Oke, lanjut next. Nah niki secara alur yang sampaikan tadi memang beda sekali alur antara UP dengan LS. Sane pertama terkait alur UP, nanti Bapak Ibu akan login melalui LPSE seperti yang tiang sampaikan, dan akan dihantarkan menuju balimall.id. Nah, nanti di sana kami akan menyediakan fitur negosiasi. Jadi sama dengan yang lainnya, sama dengan aplikasi LKPP yang lainnya, kami memang masih menyediakan fitur negosiasi. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan negosiasi. Negosiasinya apa saja? Yang pertama tentunya harga produk. Yang kedua jangka waktu pelaksanaan. Yang ketiga biaya pengiriman. 3 yang bisa dinegosiasi. Selanjutnya negosiasi Bapak Ibu akan disampaikan langsung ke dashboardnya merchant untuk ditanggapi oleh merchant. Setelah mendapat tanggapan merchant dan terjadi respon negosiasi, selanjutnya akan ada 2 kemungkinan. Yang pertama sepakat, yang kedua cancel. Jadi kami juga menyediakan fitur untuk cancel transaksi ketika tidak sepakat. Selanjutnya ketika sepakat akan dilanjutkan proses pesanan oleh merchant. Kemudian merchant akan melakukan pengiriman pesanan dan upload foto penerimaan. Jadi di sini sebenarnya ketika sepakat itu akan ada terbit dokumen langsung melalui sistem. Cuman dokumen awalnya hanya ditandatangani oleh pihak tertentu, contohnya merchant. Baru kemudian akan dilanjutkan prosesnya. Setelah ada konfirmasi penerimaan oleh PP,
kemudian akan dilanjutkan ke PPK untuk proses persetujuan. Niki melalui URL yang dikirimkan pada email. Kemudian ketika sudah disetujui oleh PPK, akan dilakukan konfirmasi melalui email kepada bendahara yang datanya Bapak Ibu inputkan di awal. Nah, di sini bendahara akan melakukan proses pembayaran melalui virtual account. Untuk dokumen sendiri di sini nanti akan terbit semuanya dari surat pesanan, tanda terima, kwitansi, dan invoice terakhir akan terbit ketika sudah dilakukan pembayaran. Nah, invoice niki yang tadi Tiang sampaikan bahwa akan digunakan sebagai bukti pemotongan PPN dan bukti pemotongan PPh. Yang terakhir adalah pemberian rating untuk alur UP. Sedangkan untuk alur LS, mungkin proses awalnya masih sama sampai dengan negosiasi masih sama, proses pesanan masih sama. Nah, di sini nanti ketika merchant akan melakukan pengiriman produk, di situ merchant dapat melakukan download template dokumen yang sudah disiapkan oleh sistem. Jadi Bapak Ibu akan menerima produk sekaligus dokumen dari merchant. Dokumen yang sudah ditandatangani tentunya. Nah, setelah nikah akan ada informasi konfirmasi penerimaan produk. Nah, di sini baru yang Tiang sampaikan tadi masih dilakukan oleh PP yang masih melakukan upload terhadap dokumen-dokumen yang sudah ditandatangani oleh semua, termasuk PPK. Setelah nikah, setelah dikonfirmasi baru akan muncul fitur penguploadan faktur pajak oleh merchant. Setelah diupload faktur pajaknya, kemudian bendahara bisa melakukan proses pembayaran. Niki masih manual semuanya. Kemudian setelah dibayar akan dilakukan proses rating kembali oleh PP. Jadi bedanya nika. Sampai di sini wonten pertanyaan nuwun malih Bapak Ibu. Inggih silakan Pak. Saya sedikit bertanya untuk di negosiasi. Untuk negosiasi kebetulan di pejabat pengadaan cukup sensitif karena diberikan atau tidak negosiasi, seorang pejabat pengadaan wajib melakukan negosiasi. Yang tadi saya lihat ada dua fitur ketika terjadi negosiasi, disetujui atau ditolak. Namun walaupun saya cowok tapi jiwa mak-mak saya ada. Jika ditolak, adakah kemungkinan dapat dinegosiasi ulang seperti itu? Ada fitur untuk menegosiasi ulang. Jadi layaknya di pasar tidak dikasih 1.000, negonya 900 begitu. Terima kasih. Matur sama Pak Ampura, Bapak. Saya Dewa di tugas Biro PBJ, PP di Distrik dan Bapeda. Matur sama Pak Dewa. Terkait negosiasi Pak. Jadi sebenarnya kami sampai saat ini masih menggunakan fitur negosiasi ini dengan 5 batch Pak. 5 batch nikah, startnya dari user, dari pembeli, kemudian akan dilempar ke penjual atau merchant, kemudian akan dilempar lagi ke pembeli, ke penjual lagi, dan terakhir diputuskan oleh pembeli. Enten Pak. Jadi di proses negosiasi niki masih terjadi 5 batch. Sampai saat ini kami masih buka 5 batch. Jadi kemungkinannya apakah bisa bolak-balik negosiasinya? Bisa. Nika tergantung. Tapi balik lagi Pak, nika menuju sepakat kan tetap enten beberapa prosesnya. Jadi kalau misalnya pun nanti dari penjual tidak bisa memenuhi apa yang Bapak ingin beli, yang kan istilahnya minat stoknya sudah terjual atau apapun, mereka bisa melakukan cancel di tengah jalan niki. Termasuk dari pembeli pun bisa melakukan cancel di tengah jalan niki. Nah, untuk fitur cancel sendiri kami siapkan di 2 tempat Pak. Sane pertama ring negosiasi pada saat proses nikah. Sane kedua proses cancel niki masih bisa dilakukan sebelum produk diterima. Jadi masih bisa niki dilakukan. Keputusan masih tetap ada di pembeli sebenarnya. Ini kurang lebih seperti ini Pak. Selanjutnya mungkin Tiang lunas waktu Bapak Ibu untuk kita mencoba langsung sistemnya. Kami sudah siapkan sistem trial untuk uji coba bagi Bapak Ibu. Mangga becek maksudnya biar sama-sama enak. Kebetulan kami balimall.id niki pengembang sistem ada di daerah, ada di Bali, yang satu daerah dengan Bapak Ibu. Siapa tahu nanti keinginan Bapak Ibu yang belum tercounter di sini bisa kami bantu kembali. Harapan kami ya kami bisa memberikan solusi untuk mempermudah proses pengadaan niki kepada Bapak Ibu.